Semua rindu ini betul. Andaikan ada ibu Anda hari ini, Punta. Ada ibu Anda di sini. Habis itu saya bawa, Bu, silakan ke sini. 50 orang, 50 ibu-ibu Anda di sini. Dan saya akan beri kesempatan Anda 10 menit untuk memeluk dan sujud di kakinya. Atau ayah Anda. Ketika dimunculin gambar ini, ibu ini langsung memeluknya. Kenapa? Karena dahsyatnya kekuatan pelukan itu luar biasa. Hari ini pun pasti Anda ingin memeluk buah hati Anda mentransferkan energi doa. Sok bagar sih sehat panjang umur ya nak ya. Biar ibu dan bapak bisa melihat kesuksesanmu nanti. Sok di Mumtazah sing laras belajarna. Karena itu basic sebagai asas dasar keagamaan yang muncul di Mumtazah hari itu. Dahsyatnya kekuatan pelukan. Yang pertama, Anda memeluk pasangan Anda just 5 second, hanya 5 detik Anda memeluknya. Anda memeluk buah hati Anda just 5 second, fakat 5 daqaik, hanya 5 detik. Dahsyatnya luar biasa. Bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Itu 5 detik loh Pak. Apalagi Anda meluknya 5 menit. Peluk. Tahu dilepas-lepas terus aja. Apalagi Anda meluknya 5 jam. Cerdasnya over itu. Berasap cerdas. Yang kedua, selain meningkatkan kecerdasan di otak, bisa mempengaruhi yang namanya hormon oksitosin, hormon cinta. Punten Bapak Ibu, tadi ada anak kan yang mencatat, aku nggak suka kalau ayah ibuku berantem gitu ya. Bagaimana obatnya? Udah perlu. Selesai. Fakat sudah qaik. Hanya 5 detik atau 5 menit ada meluknya dengan penuh cinta. Itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin yang tadinya benci muncul cinta. Kalau hari ini ada anak-anak kita nih, saya akan kasih contoh bagaimana berjabat tangan, mengecup dan memeluknya. Karena di situ ada hormon oksitosin. Yang ketiga, dahsyatnya kekuatan pelukan bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Subhanallah. Hanya dengan pelukan-pelukan seperti itu, sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya kelihatan tua, dia nampak muda kembali, teman-teman. Sel otot tikus ya, disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya kelihatan sangat tua, dia nampak muda kembali. Oke, people. Kalau munculkan gambar ini, banyak ibu-ibu yang protes. Pak Happy, kenapa sih parenting itu selalu diperuntukkan buat ibu-ibu? Perasaan dari tadi 70% yang diomongin ibu-ibu aja. Buat ibu-ibu, buat bunda, buat ibu. Sekarang gila ayahnya. Anda lihat satu frame gambar ini, people. Kalau Anda melihat gambar ini, anak ini lagi merindukan ketika kita lagi menggendongnya. Ternyata di situ mentransferkan energi positif dari sang ayah kepada buah hati. Penelitian dari The University of Jersey, bahwasanya anak yang berinteraksi dengan ayahnya itu bisa meningkatkan kecerdasan IQ sang anak. Jadi jangan hanya ibunya saja yang menggendong, atau suami menggendong istrinya saja. Anaknya juga gendong, Pak Bu. Itu bisa meningkatkan kecerdasan IQ sang anak. Yang kedua, wajar akan tumbuh rasa cinta. Segera Bapak. Beda loh. Saya melihatnya malah, itu gentle banget ketika Bapak lagi menggendong bayi atau memangku bayinya. Kelihatan seksi menurut saya, Pak. Yang ketiga, sang Bapak menggendong sambil nyanyi gitu ya. Kali-kali anu leres tapi nyanyinya apa? Ya Nabi salam alaika. Indah. Jangan sambalado, Pak. Agak sambal. Nanti pedesan. Di situ akan menambah percaya diri kepada anak. Dia tambah pede. Gue lagi sama ayah nih, sama-sama laki nih. Betul, Pak. Dari mana saya dapat? Dari Mas Seto, Kak Seto hari itu. Dan saya pelajari satu slide ini hampir 3 jam. Dan saya terapkan kepada anak saya hari itu, people.
Maka setiap anak itu unik. Ana ulangi ya, setiap anak itu unik. Karena kita perang melawan generasi milenial hari ini, Bibo. Mungkin buah hati Anda sekarang belum masuk ke zona milenial, masih mungil-mungil, masih lucu-lucu. Tapi pada dasarnya mereka ingin dimanusiakan. Walaupun anak Mumtaz dia melukis, anak TK itu dari dulu lukisannya kayak gitu-gitu aja. Tapi tetap mereka ingin dimanusiakan. Dari zaman Abu Jahal masuk TK, kalau ngelukis ya gitu-gitu aja. Zaman aneh dulu juga kalau ngelukis mah zaman TK gitu-gitu aja. Pasti ada 2 gunung, warnanya biru. Di atasnya ada apa Pak Bu? Ada matahari. Di samping matahari ada apa? Ada awan. Di atas awan ada apa? Ada burung. Di depan gunungnya ada apa? Ada sawah. Di samping sawah ada apa? Oh, ada lagi bernostalgia dengan masa silam betul. Kalau kayak gini mana-mana kompak deh Bu Teni. Pasti udah serempak semuanya. Oh, senang banget. Dari zaman dulu lukisan sang anak itu kayak gini. Ketika dia bawa lukisan itu, jangan lantas ada mengatakan ketika anak itu, Bunda, aku punya lukisan loh. Aku tadi sama Ibu Guru Mumtaz loh. Gak bisa ada mengatakan, udah pasti. Pasti 2 gunung kan? Di atasnya ada awan, terus ada itu tuh ada burung, terus di depannya ada sawah gitu kan? Udah tahu, Bunda juga tahu. Nah, TK dari dulu juga gitu. Sakit atuh Bu. Ada ambil itu kertas mana sayang? Sini. Anak Bunda ini memang hebat. Keren. Saya bicara ini di 1 menit pertama tadi. Sekarang di segmen kelima saya ceritakan lagi. Kenapa? Karena generasi alfa yang lahir hari ini, dia rindu itu dari Anda. Dia akan tumbuh percaya diri hanya dengan jempol Anda. Seperti jempol bapak saya hari itu, di saat kerumunan orang, saya nggak bisa ngomong di atas panggung. Semua yang saya katakan ini real people. Sekarang Anda termasuk orang yang we say bersyukurlah teman-teman Mumtaz ini anaknya sehat-sehat. Semoga ibunya sehat dan panjang umur, bapak juga sama. Semua yang terlahir sehat. Anda lihat 33 bayi lahir dengan kelainan bawaan di luar sana. Nauzubillah. Kalau Anda lihat lagi riset di Amerika Serikat, angka perceraian pada pasangan itu yang memiliki anak disabilitas adalah 10 kali lipat. Karena anaknya, cacat, disabilitas. Cerai orang tuanya. Sampai di Israel, anak yang Down syndrome, orang tuanya gak mau ngasuh loh Bapak Ibu. Gak mau dikesekolahkan loh Bu. Dikemanain? Ditelantarkan di rumah sakit. Orang tuanya gak mau ngasuh, ditelantarkan ke rumah sakit. Nauzubillah. Satu poin ini saya harus katakan sebelum kita closing, sebelum saya break hari ini. Kita harus belajar dari seorang ulama namanya Al-Warraq. Saya nggak mau Anda mengatakan, Pak Happy, anak saya kayak gitu Pak Happy, susah diaturnya. Cukup hari itu Anda mengatakan itu, Bibo. Lihat Al-Warraq ini. Al-Warraq ini diberi anak perempuan dan anak itu cacat, berkebutuhan khusus. Al-Warraq juga ulama juga manusia. Dia teriak setiap malam di hadapan Allah, ya Allah, aku capek mendidik anakku perempuan ini. Ana ta'ban bi tarbiyati hadzal bint. Kenapa kau memberikan aku anak yang cacat ya Allah? Daripada seperti ini, fa'tamanna mautaha, cabut aja nyawanya ya Allah. Lebih baik dia mati ya Allah. Aku capek mendidiknya. Anda tahu? Ini Al-Warraq punya anak perempuan dan anak perempuan itu meninggal sesuai dengan doanya. Dalam mimpi Al-Warraq itu mengatakan apa? Al-Warraq bermimpi, dia melihat anak perempuan itu, dia lagi berbondong-bondong menuju surga Allah, afwaja, bareng-bareng bersama anak-anak lain dan sama kasusnya seperti dia. Anda tahu dalam mimpi itu apa? Al-Warraq mengatakan, putriku, kau mau masuk ke surga Allah bersama orang-orang itu? Ajaklah anak-anak, ajaklah juga aku ya.
Wahai putriku, ajak ke aku. Aku sebagai bapakmu di sini. Fa'amuddu yadayya. Ajaklah aku menuju surga bersamamu. Anda tahu jawaban putri itu apa? Labi. Engkau wahai ayahku. Bukankah kau yang berharap aku mati? Bukankah kau yang bilang capek mendidik aku? Bukankah kau yang mengatakan karena aku cacat, kau mengadu kepada Allah dan kau berharap aku mati? Lebih baik aku menuju ke surga Allah bersama orang-orang yang selalu bersama aku, peduli dengan aku, guru-guruku, dan orang-orang yang selalu bersamaku. Kisah ulama al-waraq ini sebagai bukti bahwasanya kembali ke segmen 2 tadi, putra-putri Anda adalah jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Sebelum break ini, kita berdoa sejenak. Karena kami yakin menjelang azan zuhur dikumandangkan atau setelah azan zuhur dikumandangkan, minal awqat al mustajabah, di antara waktu-waktu yang mustajab, Allah sami, Allah basir, Allah tidak tuli dan tidak buta. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, ya Rabb, innaka khairul musta'an. Kami ini berkumpul bersama Mumtaz hari ini ya Allah, bersama para orang tua ini ya Allah. Kau telah menghadirkan buah hati kami ya Allah, dan kami yakin kami bisa menjaganya ya Allah dengan ilmu yang telah kau berikan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Sahil umurana ya Allah, perbaikilah amalan-amalan kami, amalan orang tua kami dan buah hati kami, dan juga mudahkan urusan kami ya Allah. Wa umuru hadhil muassasah Mumtaz, dan juga ya Allah mudahkan semua urusan di Mumtaz ini ya Allah. Wa umur madamat samawati wa tawil amaruna, panjangkan umur kami ya Allah. Wa amaru walidina, dan panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Wa hassin amalana, perbaikilah amalan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibati fillah, segmen 1 sudah selesai untuk dari Mumtaz ini, dari tadi jam 9 sampai hari ini, dan nanti akan lanjut kembali. Saya menyerahkan ke panitia karena segmen kita masih ada sampai. Bapak Ibu silakan maju ke depan. 1, 2. Bapak Ibu silakan maju ke depan. Bapak yang mengatakan mimpi buruk siapa saat tadi malam. Silakan. Oke. Ada lagi yang datang pasangan ini di segmen kedua? Tidak ada. Baik, teman-teman, hari ini adalah surprise bagi kami bisa hadir kembali bersama Mumtaz, dan ini adalah titipan dari manajemen kami bahwa yang datang berpasangan hari ini akan mendapatkan reward dari manajemen kami dan dari Istana Bogor, dan mudah-mudahan reward ini berkenan untuk Bapak Ibu. Ini nggak diobrolkan dengan materi sebelumnya. Ada juga Bapak, silakan maju ke depan. Silakan. Sampaikan salam buat istrinya ya Pak, ya. Siapa Pak kabarnya? Alhamdulillah. Saya ulangi ya prolognya ya. Hari ini saya mendapatkan reminder saat Kak Fibrin tadi bahwa yang datang hari ini kemudian pasangan, maka mendapatkan reward dari manajemen kami dan dari Istana Bogor dan dari komunitas parenting, bahwa mudah-mudahan reward ini berkenan
sebagai bukti bahwa kita bisa pernah bertemu. Ini wakil dari Anda semua. Tapi ada untungnya juga, Anda nggak semuanya datang pasangan-pasangan. Butuh ini pun, mangga wajib ke depan. Boleh tepuk tangan buat yang sudah datang ya. Ini adalah reward sertifikat dari Chandra Production Management Istana Bogor dan komunitas parenting bersama Kak Seto dan Bunda Elisman. Dan sertifikat ini kami berikan kepada yang datang berpasangan hari ini. Bapak baru datang hari ini, after Zoom ya Pak ya. Perkenalkan saya bicara Bapak, saya sudah bersama Ibu hari ini bersama teman-teman dalam waktu kurang lebih 3 jam. Dan ini adalah sertifikat walaupun secara kertas, dan mudah-mudahan ini memberikan bingkisan cinta untuk buah hati Anda masing-masing. Satu keluarga satu. Oke, saya bergambar. Satu lagi selanjutnya. Waduh. Silakan. 1, 2, 3. Kita one five di sini semuanya. Oke. Iya, saya ikutan. Yang kami bagikan ada sebuah potret. Potret ini selalu kami sinergikan saat kami one frame dalam satu segmen seminar parenting dari Sabang sampai Merauke dan terakhir sebelum pandemi ini di Kuala Lumpur di kampus IAIU Malaysia, bahwa kita harus mensinergikan antara pola pikir orang tua dan buah hati kita. Yang kedua, potret belajar sang buah hati di Mumtaz ini beda-beda. Walaupun saya belum pernah bertemu dengan putra putri Anda, tapi paling tidak hari ini dari pagi sampai siang ini saya sudah bertemu dengan Anda. Kita bisa mengcapture bahwa karakter buah hati Anda ketika mereka belajar di Mumtaz, ada di antara mereka yang dia bahagia banget, happy banget. Termasuk mungkin yang belajar di Mumtaz, termasuk buah hati Anda, atau mungkin Anda sendiri bahagia banget. Selama COVID ini tetap ada dia bahagia. Dia nggak ada kesedihan sama sekali. Yang kedua, ada juga yang kayak gini. Selama belajar dia biasa aja dia. Yang lain belajar dia biasa aja. Yang olahraga dia diam. Yang lain diam dia olahraga. Nyantai dia biasa aja. Ada nggak karakter kayak gitu? Banyak. Yang bahaya ini. Anak sudah memahami namanya corona. Di otaknya udah ngeset COVID. Setiap orang yang bermasker, anak saya yang kedua itu COVID. Anak saya 4 tahun benar. Setiap dia kalau merasa COVID nih, corona nih, itu, wah ini harus diluruskan nih. Bahaya nih pada tamu saya, ada tamu-tamu negara datang pakai masker dibilang COVID kan bahaya. Cemas dia. Ada juga ini lelah, bisa horizontal, bisa vertikal, bisa orang tuanya, bisa anaknya. Pernah ingat kata di kisah ulam Alwar, dia lelah mendidik anaknya, padahal anaknya itu adalah calon penghuni surga, dan orang tuanya tak merasakan atmosfer surga gara-gara dia mengatakan lelah mendidik anak. Maka satu frame yang selalu kami sharekan kepada seluruh titik ribuan semedang dimanapun kami berada, orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. Hilangkan kata lelah, yang muncul adalah the power of lillah. Ada lagi mencatat untuk status WA habis zuhur. Anda lillah atau lillah? Kalau sudah muncul the power of God, al-quwwah al-ilahiyah, semua aman bima. Kenapa Anda katakan ini? Mendidik anak memang membuat lelah. Siapa bilang kalau guru-guru Mumtaz gak lelah mendidik mereka? Lelah. Bapak Ibu juga sama, lelah, wajar, manusiawi. Tapi jika tidak pernah belajar, jika tidak pernah mendidik, hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Bunda, itu bunda yang pakai masker kedua. Bunda di sini tadi duduknya ya. Saya masih ingat. Ingin oh, asik. Oke, kalau gitu
Yang dikhawatirkan ini. Ada orang yang berteriak, saya lelah dengan mereka Pak Chandra, lagian mereka susah untuk diatur. Pak Happy, saya lelah dengan bekerja ini. Pak Happy, saya lelah loh Pak, saya sebenarnya kayak terikat bekerja ini. Pak Chandra, saya itu kalau bekerja itu, waduh, bikin letih deh Pak. Dan energi kelelahan itu sampai ke anak-anak. Ketika nyampe ke rumah, anak merasakan kelelahan Anda. Anak tidak mau lagi mengganggu Anda, anak tidak mau menyapa Anda karena melihat Anda lagi lelah. Oh, anak-anaknya diskusi. Bapak kita lagi lelah. Gimana kalau kita gak dulu? Nunggu bapak dan ibunya tenang dulu, baru dia menyapa. Anda teriak, Pak Happy dari mana itu? Saya sendiri. Jujur Pak, saya lagi belajar ini. Setelah saya menemukan formula ini, saya katakan tadi di awal, saya melepas semua atribut kelelahan saya simpan di garasi mobil saya. Ketika sudah masuk ke rumah, saya start from zero, saya nolkan kembali. Maka people, kerja keras Anda tiap hari akan menjadi kebanggaan keluarganya. Yang kedua, ada ungkapan Imam Ja'far As-Sadiq Wasail Syekh mengatakan, seseorang yang bekerja keras demi menghadapi keluarganya itu laksana pejuang di jalan Allah. Bapak ibu yang bekerja setiap hari, bapak ibu yang bekerja setiap saat, itu laksana mujahid fisabilillah. Wajah lelah Anda akan dirasakan oleh buah hati dan keluarga Anda. Itu sudah kalimat baku. Saya ulangi ya teman-teman. Wajah lelah kita, wajah bahagia kita itu sangat dirasakan oleh buah hati kita dalam frame keluarga. Jangan sampai kita termasuk keluarga yang stres. Masih ingat gak Bapak Ibu tadi ketika saya mengatakan satu teriakan, apa itu? Satu teriakan bisa membunuh jutaan hormon. Akhirnya anak stres, anak tak merasakan irama keluarga. Bapaknya berteriak, ibunya berteriak, anak itu teriak juga. Udah, itu satu keluarga tak ada hormonnya. Semua berteriakan. Nauzubillah min dzalik. Orang yang stres, satu teriakan dan membunuh jutaan hormon. Yang dikhawatirkan adalah ini dia people, prefrontal cortex-nya yang akan kena. Keluarga yang stres, keluarga yang tidak menikmati irama keluarga, anak yang tidak menikmati irama kasih sayang sang ayah dan bundanya, maka yang akan kena adalah prefrontal cortex-nya yang akan kena. Anak yang kecanduan gadget, dia tak bisa tidur tanpa gadget. Dia bangun tidur yang ditanyakan adalah handphone. Sampai tidur pun tangannya kayak pegang handphone. Dia ngigo game. Korteksnya dia akan rusak juga. Apa itu korteks? Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Coba Bapak Ibu. 1, 2, 3, pegang dahi ke sana. Tuh, di sini. Sejak kapan hijrah ke belakang itu dahi? Ini mah bukan dahi, ini dia tuh. Kalau saya nanya ke santri kan banyak santri mau ya ribut. 1, 2, 3 pegang dahinya. Kita mendagu. Di sini ada konteks Bapak Ibu yang terhormat yang kami bangga. Di situ ada konteks yang harus kita jaga. Orang tua nggak menjaga, orang tua menjaga konteksnya, anak pun harus terjaga konteksnya. Karena ini juga tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin katibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi adalah konteks. Kalau konteks itu rusak, korteks stres, korteks tidak dijaga, maka yang akan terjadi ini ya people. Yang pertama, perhatikan buah hati Anda kalau korteksnya rusak. Yang pertama, dia akan sulit mengatur masa depannya. Sehebat guru-guru mumtaz, tapi ketika di rumah korteksnya terganggu, maaf. Yang kedua, dia suka guru. Kalau ada anak suka murung, atau Anda punya pasangan yang murung terus dari pagi sampai malam murung, Anda tanya itu pasangan Anda, apakah korteks Anda masih ada apa enggak? Bentar ya sambil jawab. Ini tantangan loh Bapak Ibu ngobrol di siang hari.
Kalau nggak kita pintar-pintar ngomongnya nih, yang akan terjadi ada menghanikan cipta dan baca doa bismillahirrahmanirrahim. Tahu asal aja. Tahu berdoa lagi alhamdulillah tadi akhirnya pada mama tanah wah ini ayah naon itu beres acara teh ya. Saya harus bermain hari ini dengan emosi Anda dan emosi Anda masing-masing. Biar Anda tetap fokus ke depan, tahu asal aja. Maka Bible yang kedua suka menyuruh, dia bersikap tidak sopan. Akhirnya maaf ya, saya off-kan ya. Kami survei ke salah satu international school di Jakarta, Afwan, JIS namanya. Habis itu ke high school di Celanda. Kenapa ketika kita seminar, duduknya anak-anak tak enak dipandang? Ada yang, maaf ya, kakinya sonjoran, ada yang nyantai, nggak enak dipandang manusia. Psikologi kumpulkan di situ, ternyata salah satunya adalah itu dia Bible. Konteksnya sudah berbeda. Dia lebih paham dengan dunia gadgetnya, lebih pintar daripada orang tuanya. Akhirnya dia bersikap tidak sopan, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. Maka prefrontal cortex ini harus kita jaga. Satu anak high school ini, anak TK, dia mengatakan, Pak Chandra, aku ingin banget loh Pak Chandra, ketika aku berangkat ke sekolah, aku bisa berjabat tangan dengan ayah dan ibuku. Maka wajar dong Pak Chandra, ketika snack time, waktu istirahat, aku murung dalam kelas. Karena aku melihat yang lain dengan orang tuanya, aku tidak. Aku hanya menganggap ibu guruku adalah orang tuaku hari itu. Dan saat itu orang tuanya datang di satu acara. Dan dia mengatakan, bisa nggak Bunda? Di acara fashion show aku, Bunda datang. Biar Bunda bisa melihat cantiknya aku. Riba. Bahasa cinta, laisa faqat lisan, bukan hanya lisan, tapi bahasa tubuh kita. Jiwa raga kita, aku hadir untukmu anakku. Bukan hanya lisan. Maka kenapa kalau saya tanyakan ini, banyak terjadi seperti ini. Anda masih ingat cerita saya tadi? Satu anak itu setiap berangkat ke sekolah selalu bersahabat dengan gesper sang ayah. Gara-gara itu habis sarapan gak dibereskan lagi. Terikat sampai dia kuliah. Terikat sampai dia kuliah dan dia rindu banget. Anda pernah gak merasakan seperti ini? Anda lagi megang handphone, lagi WA chat siapa gitu, kawan Anda atau mitra Anda, tiba-tiba anak Anda datang. Ada kesel banget di situ. Kadang-kadang kalimat thayyibah keluar semua di situ ya. Bom waktu meledak. Kita diuji teman-teman, termasuk saya. Saya lagi webinar, seminar online loh Bu, itu dengan konferensi Timur Tengah Asia Pasifik. Datang anak saya kedua, hi my friend, hi guys. Itu. Apakah saya? Saya mau belajar menata di situ. Anak kecil, dunianya main. Dalam ilmu tarbiyah, Daurut Tufulah, dia main dunianya. Mumtaz, dunianya main kan teman-teman. Maka Bible, hal seperti ini sampai ada sebuah ungkapan seorang anak Makassar itu, dia mengatakan, aku belajar dari orang tua sang pemukul. Sampai dia keluar dari SD, SMP, dia memukul teman-teman. Karena apa? Dia belajar dari orang tuanya. Jika saya marah, maka saya juga akan memukul. Jadi ketika ada teman-temannya yang mungkin bully kepada dia, yang terjadi apa? Yang terjadi dipukul teman-temannya ketika ada orang yang menyakiti hatinya. Karena dia belajar dari ayahnya. Coba. So kita jujur-jujurannya Bapak Ibu ya, siapa yang merasa pernah anaknya berkata kasar kepada kita? Ada yang mau coba bicara? Kalau TK mungkin ya. Level SMP SMA. Ada yang pernah berkata kasar? Ibu jahat. Aku benci sama ibu. Bapak jahat. Aku benci sama bapak. Dari mana saya dapat kalimat itu? Dari seorang ibu yang ketika saya tanya siapa yang pernah anak berkata kasar, ibu itu maju ke depan mengatakan itu Pak. Baik, jujur Pak. Aku pernah dikatain aku seperti itu. Dia tunjuk saya Pak.
Apa jawaban kami hari itu? Itu bukan ungkapan saya, bukan ungkapan Kak Seto, bukan ungkapan Pak Rete, tapi ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Birru abaakum, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Tabirrukum abnaukum, maka anak-anakmu pasti akan berbuat baik kepadamu. Hukum Allah, my people. Ketika seorang ibu pernah diteriakin, aku benci sama kau ibu. Ibu itu mereview otaknya ketika ke-20 tahun yang lalu. Ternyata ibu itu pernah melakukan itu kepada ibunya. Hukum Allah. Birru abaakum, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Tapi hukum abnaukum, anak-anakmu pasti akan berbuat baik kepadamu. Maka kenapa berbuat kasar? Karena mereka pun belajar dari kita sebagai orang tua. Yang kedua, anak adalah peniru yang buruk. Jadi anak itu adalah peniru yang buruk. Sekarang Anda bilang begini, saya katakan Anda termasuk orang yang beruntung, anak-anak sehat semuanya. Saya lagi ngajar Pak, hari Rabu tiba-tiba ada satu anak autism spesial nih, berkebutuhan khusus, dia melempar saya pakai penghapus. Setiap hari Rabu dia selalu meniru siapa? Meniru Tom and Jerry. Setiap hari Rabu jam 9 otak reptilnya dia keluar, dia ingat Tom and Jerry setiap Rabu jam 9 pagi karena sering nonton itu. Akhirnya ketika masuk jam sekolah, Rabu jam 9 pagi pas jadwal saya ngajar. Ketika saya lagi nulis awareness now is pendidikan agama Islam, dia melempar saya pakai penghapus. Sakit banget. Saya tengok siapa ini yang melempar. Anda nggak tahu kalau dia itu autis. Saya tanya orang shadow teachernya, Bu kenapa? Apa salah saya? Pak Chandra aku lupa hari Rabu jam 9. Emang kenapa? Jadi Pak Chandra, kalau Rabu jam 9, dia dreaming. Bapak Ibu tahu dreaming? Apa ya bahasa Banjarnya? Dia ingat Pak dengan Tom and Jerry setiap Rabu jam 9. Apakah dia anak besar? Enggak. Saya langsung deketin anak itu. Maafin Pak Chandra ya. Ternyata anak itu bahasa kita ke dia nggak bisa dengan seperti tadi saya ke Bapak. Semakin kita pegang pundaknya, dia semakin liar otaknya. Masya Allah. Semakin saya deketin, berarti dia tikus, saya kucing. Ayo, Bapak jangan deketin. Saya jauhin. Ternyata anak seperti itu nggak bisa dilihat dengan seluruh mata. Saya belajar lagi ilmu Allah di situ. Saya nggak mengatakan dia cacat, dia istimewa. Saya bilang ke bagian kurikulum, Kang, bisa diganti dong jangan hari Rabu, besok Kamis deh. Oh Rabu saya malu, ya Allah, malam Rabunya saya nggak bisa tidur. Saya ditengor deh saya. Akhirnya apa yang terjadi? Kamis saya ngajar, aman saya. Masuk ke kelas, lagi ngajar, tiba-tiba ada anak namanya Caco. Caco itu anak autism, tapi nggak terlalu high dia, di level medium. Dia autism, tapi apa? Dia harus mencari orang yang melihat semua orang depannya itu adalah miskin. Dia menganggap semua orang di depannya miskin. Jadi pas saya ngajar, Pak Chandra guru baru ya di sini ya? Enggak, saya udah lama Caco. Sebentar Pak Chandra, aku mau tanya. Pak Chandra itu datang ke sini pakai motor apa pakai mobil? Pakai motor lah. Aku ketemu orang miskin di sini. Allah Akbar ya lebih baik. Ya naudi, saya terus mobil ya. So Pak Bu, mumtaz banget, masih bersyukur. Anaknya sehat-sehat semua. Saya tanya lagi saya nanti Pak, kalau ketemu Caco, jawabannya jangan itu Pak. Terus gimana? Bapak sok kaya aja. Ya sama buat habis istirahat ketemu lagi mana gitu Pak. Bapak miskin? Ya enggak lah Caco. Sekarang Bapak udah bawa mobil beneran Pak. Mobil apa? Mobil Alfa. Al-Fatihah maksudnya. Saya mah kagok Pak. Dihina saya sama murid. Miskin katanya. Gak apa-apa. Saya minta lagi jadwal hari Jumat Pak. Tenang tuh. Jumat gak ada anak autism di situ. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ternyata anak paling pojok perempuan dia autism dan dia tidak bisa mendengarkan guru secara visual di auditori. Fakat simak, just listening. Dia nggak bisa nonton gurunya. Jadi selama kami ngajar, Allah karim. Anda tahu Pak,
Dia itu kalau anak lagi ngajar, dia nggak pernah menatap kita, nunduk aja gitu kan. Dia melihat gambar gitu pakai kertas itu kan. Di situ saya kebingungan. Oke, maka Bapak Ibu silakan. Baik. Dulu di sini. Oke. Pak, boleh cari mana? Dia mencatat kertas. Di situ Pak, di hari keempat, di minggu keempat, baru saya tanya, Kak, kenapa setiap saya ngajar, kamu itu gak pernah memperhatikan saya? Bisa gak yuk keluar dari ruangan ini? Ada tahu? Dia gak menatap saya Pak. Dia tutup pintu kertas sambil berlinang air matanya. Dan dia keluar dari ruangan, dia nangis di ruangan itu. Ketika selesai acara, habis maghrib, dia datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Chandra. Pak Chandra, aku Santi Pak Chandra. Aku Santi Pak Chandra, tolong buka pintunya Pak Chandra. Oh, saya kaget, saya buka pintu itu. Anak itu mengatakan apa? Pak Chandra udah jahat sama aku hari ini Pak Chandra. Pak Chandra udah suuzon sama saya hari ini. Pak Chandra udah jahat sama aku gak bisa belajar hari ini bersama Pak Chandra, aku gak tahu materi Bapak apa hari ini. Loh, kamu kan setiap belajar, kamu gak pernah mendengarkan. Bapak udah susun aku mendengarkan Pak Chandra. Buktinya nih, aku udah membuat gambar apa yang sudah Bapak ajarkan selama 1 semester. Ini, Allah karim. Itu tak terjadi di anak yang normal. Pelajaran PAI tentang sholat, itu dia bukan dengan catatan Pak, tapi dengan gambar. Contoh, saya mengajarkan tentang sholat. Anak itu, dia mendeskripsikan sholat itu dengan gambar. Baru kali itu saya lihat Naruto sholat. Naruto kan ngeracun, tapi sholat pakai peci. Dia menjelaskan pada depan rumah, kata Pak Chandra, saya masih ingat kalau sholat itu harus kayak gini tangannya, terus kayak gini. Itu Naruto yang sholat, bukan dia. Habis ruku harus 90 derajat. Itu Naruto ruku. Oh, dosa saya selesai. Maafin Pak Chandra. Pak Chandra Rasulullah, gak apa-apa Pak Chandra. Tapi aku hari ini rugi gak belajar apa-apa. Aku memang tak berani menatap Pak Chandra. Tapi aku mau dengar. Hari ini belajar apa Pak Chandra tadi? Nah, tadi belajar tayamum. Saya melihat Doraemon tayamum di sana. Saya jelasin tayamum dan dia menjelaskan berupa Doraemon lagi tayamum dengan tangannya. Dia bisa menjelaskan lebih dari anak normal. Ingatkan. Masih ingat gak gambar tadi yang muncul di awal? Ada 2 benda dan tajam pada bedanya masing-masing. Yang pertama gambar apa? Yang kedua gambar apa? Ada masih kalimat itu. La tahtakir mandunaka falikul syai'in maziyah. Kita nggak bisa meremehkan seseorang karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Maka dari segmen ini, anak adalah pendiri yang ulung. Gender dulu. Apa yang anak lihat, itu anak lakukan. Percaya atau tidak, dia ada yang ini. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say go back where you came from. Go back where you came from. Cenderung. Saya yakin Bapak Ibu lebih kaya pengalaman dari saya pribadi, my people. Tapi kita bisa menyimpulkan bahwa masalah terhadap anak tidak terlepas kadang dari kesalahan kita sendiri, termasuk saya pribadi. Saat orang tua menunjuk anak sebagai pembuat onar atau tukang bikin gara-gara, dan kita pun harus tahu diri. Maaf, gambarnya belum diganti. Sebentar sama-sama. Saya yakin Anda nggak pernah melakukan ini kepada buah hati kita atau kepada pasangan kita. Karena saat kita marah,
dan menunjuk anak dengan satu jari, tapi sebenarnya jemari yang lain lagi menunjuk pada diri kita sendiri. Bapak mau foto, silakan. Ini caption. Saat kita nunjuk sama anak, tunjuk-tunjuk, gak sadar kalau 4 jari yang lain itu lagi menunjuk pada diri kita sendiri. Maka anak adalah peniru yang bohong. Anak adalah peniru yang bohong. Jangan kita pikirkan apakah anak-anak mau mendengarkan kita atau tidak. Justru yang harus kita pikirkan adalah anak-anak selalu mengamati kita. Keteladanan Mumtaz, keteladanan para guru, keteladanan orang tua bukanlah salah satu cara untuk mendidik, tapi satu-satunya cara. Karena apa, people? Saatnya kita on off kan jiwa raga kita. Maka sebelum menuju ke segmen ini, bismillah. Operator sudah berikan signal. Jangan sampai lupa saya minta satu putra, satu putri untuk memberikan testimoni hari ini. Dan nanti akan saya siapkan reward untukannya. Testimoninya adalah hampir kurang lebih dari jam 9 saya bicara sampai hari ini, sampai siang ini. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Anda bicara dan ada kamera dan terikut oleh alat satelit kami biar operator men-save audio Anda hari ini. Dari ibu dulu. Resep psikologi ini. Ada yang menganikan cipta, ada yang baca ayat kursi. Emang saya teh apa di dia teh? Ada yang pura-pura nggak tahu. Gitu ya. Siapa tuh? Maju ke depan. Nanti saya ajarin ngomongnya. Apa yang sudah Anda dapatkan? Saya itu sampai 5. Kalau enggak rewardnya saya berikan ke Kalimantan Selatan minggu depan. Sampai. Silakan punya. Anda baca ke depan. Amazing. Tepuk tangan buat hari ini. Yes. Bapak, ada yang mau coba? Ibunya ada 2. Maju ke depan. Baru itu. Bundanya ada 2. Bundanya ada 2 mana? Silakan. Saya hargai yang datangnya ada di sana. Mana kita? Bunda kan? Oke, silakan. Insyaallah. Fadhil. Testimoni. Saya sudah belajar di testimoni Anda hari ini. Oke, satu-satu dulu Bunda ya, Bunda sebentar. Oke, sebentar. Bunda standby dulu, Bapak standby dulu, Bunda dulu. Oke. Oke, standby ya. Pertama, pernahkah Anda tampil ke depan menggunakan mikrofon? Pernah nggak? Pernah acara apa MC? Bekerja? Kebetulan saya sebagai marketingnya jadi sendiri. Oh, cocok. Beberapa kali nggak sering cuma Iya, kelihatan gaya bicaranya marketing banget di sini. Good, nice. Yang pertama, ini ilmu buat kita teman-teman. Kalau Anda bicara, gunakan mikrofon seperti ini. Karena background saya public speaking, maka ketika Anda bicara, ini ilmu Allah. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah itu menciptakan manusia dan mengajarkan kita harus pandai berbicara. Ketika megang mikrofon like this, tidak seperti ini. Suaranya tidak ada begitu cuma dengan apa antara ngomong kayak gini kan? Oke. Yang kedua, efektif efisien. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Saya nggak perkenalkan, Bunda. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama saya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Keturunan Batavi, Bunda dari Ananda Kevin Fajriya Kananta. Oke. Berasal dari Banjar. Betul. Oke. Yang kedua, Bunda. Nggak boleh. Kalau kita bicara, hindari namanya grafik. Grafik itu virus dalam bicara. Kenapa Anda semua fokus dari pagi sampai siang? Tidak ada yang menunduk, tidak ada yang ke toilet, semuanya fokus ke depan. Karena saya bicara menghindari grafik. Apa itu grafik? Grafik itu kayak gini. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang apakah kalian semuanya Bismillah Bunda ya. Stay here Bunda. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Keturunan Batavi, ibunda dari Ananda Kevin Fajriya Kananta, berasal dari Banjar. Itu yang saya suka. Tepuk tangan dulu Bunda kita. Oke. Kalau lagi testimoni nggak apa-apa terserah Bunda pakai itu juga apa-apa ya.
Udah? Silakan, operator sudah standby. Apa yang sudah Bunda dapatkan selama duduk di sana dari pagi sampai sekarang? Silakan. Yang saya dapatkan semenjak tadi duduk di sini dari jam 9 sampai siang ini, yaitu sebagai orang tua kita harus memberikan contoh yang baik di rumah. Sebetulnya perilaku anak kita itu di rumah yaitu meniru dari diri kita sendiri. Karena saya kebetulan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sebetulnya kurang baik ya. Seperti tadi yang Bapak Chandra contohkan di video, itu semua yang saya alami ketika kecil. Jadi saya sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini karena saya ingin berubah menjadi lebih baik. Saya tidak ingin memberikan apa yang diberikan oleh orang tua saya dulu ketika saya kecil hingga saya beranjak besar. Saya ingin melakukan mendampingi anak-anak saya menjadi lebih baik dari apa yang saya alami sejak kecil. Dan saya tadi mendapatkan ilmu yang sangat banyak, ilmu cara-cara mendampingi anak-anak di rumah, yaitu dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Mungkin. Subhanallah, masya Allah. Saya langsung masuk sertifikatnya ya. Sampaikan salam cinta saya untuk kedua orang tua Anda. Maaf, Bapak Ibu masih ada kan? Bapak masih ada? Ya. Sampaikan salam cinta saya buat Bunda, buat Ibu dulu ya. Silakan diambil gambarnya. Kemana fotonya? 3, 2. Silakan Bunda, terima kasih. Saya akan kembali ke tempat. Mikrofonnya disebar kembali. Oke, sampaikan salamnya buat buah hatinya ya Bunda ya. Sekarang tidak Anda yang bicara. Kalian mau Bapak berdiri di sini semua takutnya canggih gitu nantosannya, enggak Bunda. Setelah ini Bapak dari Banjar juga kan Pak tadi ngobrol kita. Oke, silakan. Dari Bunda datang dari pagi kan? Oke, silakan. Perkenalkan nama dan dari mana Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Bianca Belalina, ibunda dari Balkis Faiha dan Malik Azaki. Dua-duanya sekolah di Mumtaz. Dua-duanya di Mumtaz? Iya. Silakan. Sedikit testimoni dari saya setelah saya mengikuti kegiatan parenting di sini adalah sebagaimana yang telah Pak Chandra sampaikan tadi, banyak banget yang saya jelas-jelas alami sendiri. Betul, dari A sampai Z yang Bapak alami perlakuan bagaimana orang tua ke anak, anak ke orang tua, betul saya alami sendiri. Saya masih suka memperlakukan anak saya seperti apa yang tadi Pak Chandra sampaikan. Alhamdulillah dapat ilmu yang sangat. Bukan hanya mimpi saya yang ingin saya wujudkan agar menjadi orang tua yang baik, tapi saya pun ingin mewujudkan impian dari anak-anak saya bahwa mereka pun bangga bahagia punya orang tua seperti saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu benar-benar men-save setiap quote yang saya sampaikan tadi Bunda. Berubah itu baik, hijrah itu penting karena yang lebih baik. Itu yang Ibu highlight hari ini. Ibu datang dengan suami kan? Suami datang habis zuhur kan? Oke, Pak. Hari ini Anda dapat sertifikat hanya satu pasang Pak ya. Sekarang berdua langsung. Tapi yang saya mohon yang memberikan adalah Bapak sendiri. Masya Allah. Ini sahabat, partner, suami, dan ayah dari buah hati Anda yang selama ini menjaga sabda keluarga tanpa berikan sertifikat kepada Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Salim atau Bunda? Alhamdulillah, saya yakin baru kali ini
ya, sampaikan salam buat anak-anaknya ya Bapak Ibu ya. Oke. Sepertinya Bapak udah menyiapkan kalimatnya. Saya nggak bakal lupa. Udah mengkonsep Bapak seperti ini. Silakan. Bismillah. Bapak dari Banjar tadi. Aduh. Oh, Bapak bicara juga? Bagus ya. Kalau kakak ada dari mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saifullah. Saya dari Situbatu, Kota Banjar. Ayahanda dari Ananda Fahad Syauqi Nurjanjang. Alhamdulillah, testimoni sedikit dari saya. Putra saya baru 2 minggu berada di Mumtaz, tapi alhamdulillah dari 2 minggu tersebut banyak sekali perubahan. Di antaranya dengan program-program yang ada di Mumtaz. Baru tadi pagi sebelum saya berangkat, begitu bangun tidur yang dia tanyakan adalah buku. Makanya tadi saya di-share di grup juga, alhamdulillah setelah 2 minggu belajar di Mumtaz, dia mulai berpikir bahwa dia itu bisa sendiri. Dan dari kegiatan ini, alhamdulillah saya Fahad Syauqi Nurjanjang, putra saya, anak pertama saya baru 4,5 tahun. Saya mendidik anak saya 4,5 tahun dengan gaya ayahanda saya dulu mendidik, dengan didikan selalu memaksa anak. Alhamdulillah saya dilahirkan dari seorang ayah yang berada di lingkungan pondok pesantren. Dari saya lahir mungkin sampai saya lulus S1, saya selalu dipaksa sekolah di tempat apa yang beliau inginkan. Saya terus dipaksa. Tapi alhamdulillah harus binima dengan paksaan beliau, saya sekarang juga berada di pondok pesantren, tepatnya di pondok pesantren Miftahul Ihsan di Situbatu. Kalau yang tahu mungkin pondok pesantren Haji Ihsan. Dengan materi yang diberikan oleh Ustaz Happy Chandra, saya mulai berpikir, makanya tadi saya mencatat bagaimana saya merubah pola pikir saya dalam mendidik anak. Dan insya Allah juga nanti ilmunya Kang Happy akan saya terapkan mendidik 600 santri yang ada di Miftahul Ihsan, insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih sekali ilmu yang telah diberikan, bagaimana cara mendidik anak agar anak berkembang sesuai dengan fitrahnya dan dia bisa memilih sendiri bagaimana dia berkembang, bagaimana dia sukses. Saya juga dulu waktu lulus S1 rektor dari Institut Agama Islam Cipasung mengatakan, kalian sekarang wisuda, PR kalian bukan terhadap orang tua kalian, tapi bagaimana mensukseskan anak kalian lebih dari S1 kalian sekarang. Mungkin terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya kalau istri Anda datang, beliau yang akan memberikannya. Gimana kalau hari ini saya memberikannya? Bersedia Pak? Agak mau juga Pak. Hari ini mah testimoni aja sampai asal Bu ya. Sepertinya pada semangat nih, ambil ke depan bicara itu ya. Bismillah. Barakallah. Barakallah bisa kelasnya. Silakan kembali ke tempat teman-teman ya. Setelah ini Bapak akan menuju ke segmen keempat dulu ya sebentar ya. Oke, Bapak jadi kemana-mana. People, on, off. Anda pilih mana dalam zona keluarga Anda, on atau off? On atau off? Semua akan memilih on. Yang harus di-on-kan penting untuk kita, bukan hanya untuk anak, bukan untuk saya, bukan orang tua, bukan hanya untuk Mumtaz, semuanya di-on. Dalam dunia karir Anda sekalipun, apapun profesi Anda, harus di-on-kan jiwa raganya, on-kan profesi Anda. Yang pertama yang harus di-on-kan adalah ini nih, on-kan visinya. Vision.
On kan visinya. Anda menikah, visinya apa? Surga Allah pacarnya. Saya bersama suami, saya bersama istri, bersama anak-anak masuk ke dalam surga Allah, disambut oleh malaikat Ridwan, dan di situ dikatakan udkhuluha bisalamin amin. Iya. On kan visinya. Tak hanya visi, Mumtaz berdiri tegak, visinya membentuk mutakhallid bi akhlaqin karimah. Tapi yang kedua adalah harus ada letaknya Allah. Termasuk Anda. Tidak sedikit ketika dalam segmen hypnoparenting kami hipnotis semuanya, contohnya kan tiba-tiba ada satu ibu yang mengatakan, Pak Chandra, aku tuh senang banget kalau anakku sudah berangkat jam 7 pagi itu, bebas saja di rumah. Tapi Pak Chandra, dalam waktu setengah satu aja baru kedengaran sepedanya aja. Ini bilang saya nih. Kita dalam mewasana dan mengenai acara hipnotis itu kasih dulu kan. Bapak mau hipnotis? Betapa dia sudah gak enak dipandang ya. Wah, ini spiritual parenting, kali parenting. Itu pada mobil, apa kami menertawakan? Enggak. Dia nggak suka dengan kehadiran anak di luar. Cukup Bapak Ibu. Disimpan aja tulisan itu nanti untuk segmen after asal. Baik, 15 menit terakhir ini. Kenapa Pak Chandra dari tadi ngomongin tentang komunikasi, bahasa cinta, semuanya identik komunikasi. Karena kalau komunikasi kita buruk dengan anak, ini yang terjadi. Pertama, nih beritanya. Siswa SMA ini nekat gantung diri karena dimarahi orang tuanya. Nih terjadi ya teman-teman. Kemudian ini di medsos.yantar.com. Cara menjalin komunikasi efektif. Pertama, qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, bahasa yang santun dan pilih kata-katanya. Seperti saya katakan tadi, nah sini saya 3 kata tapi dalam banget. Yang kedua, hindari konflik. Bu, nanti materinya bisa diambil nggak apa-apa untuk referensi, untuk Mumtaz, dan bisa disertakan ke teman-teman di sini juga. Ya, nanti bisa di-share di balik email. Hindari konflik. Berikutnya jangan banding-bandingkan. Oke, saya akan percepat karena waktu itu akan cukup. Lepaskan semua masalah, termasuk masa lalu Anda, dan bawa masa lalu Anda ke dalam rumah. Nanti anak-anak merasakan ini Anda bukan masa lalu. Sesekali masuk dalam dunia mereka. Saya istri Watapone di penjara, saya masuk ke mereka. Pakai antik, pakai wig, saya masuk ke dunia mereka. Saya ngajak ATK, saya kayak ATK. Termasuk Anda. Tunjukkan ekspresi dan dorong mereka untuk bicara. Jadi banyak orang yang mungkin ketika bicara depan anaknya, dia tidak menunjukkan ekspresi yang hebat di situ. Oke, maka people, item-item ini adalah item yang penting bagi seorang ibu dan ayah, bagaimana biar dia tetap untuk mendengarkan dan menjadi sahabat curhat Anda. Gunakan waktu terbaik, waktu yang tepat untuk menasihati anak. Maka my people, ini yang sering ditanyakan. Nanti gak ada lagi pertanyaan tentang ini ya teman-teman. Pak Happy, ini masalah gadget loh Pak. Dalam zaman sekarang ini online kan teman-teman ya, online pasti semua suka gadget. Seperti di Mumtaz ya udah online. Boleh, nggak ada belajar pakai. Di Jakarta saya, di Bogor masih pada online. Pertama, kita mengakui sebelum jam 15.00 kalau semua serba digital, hanya dengan satu klik semua terbuka di depan mata. Kita semua mengakui teman-teman, anak ini juga pernah tenggelam yang saya katakan tadi karena ibu asik dengan ponselnya dan 2 bocah tewas ini tenggelam di kolam hotel dan Surabaya. Beralih ke kasus anak tenggelam, Sangat dari tenggelam. keluarga anak yang tenggelam di hotel berbintang 5 menanti penjelasan dari pihak hotel untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya sang anak bisa tewas tenggelam di kolam renang yang diperuntukkan untuk anak-anak tersebut.
Keluarga menyayangkan tidak ada penjaga khusus yang bisa mengamankan para pengguna hotel. Tangisan duka tak bisa dibendung oleh orang tua dan keluarga bocah Widarata Agustin yang tewas tenggelam di kolam renang sebuah hotel berbintang di Surabaya, Jawa Timur. Sang ayah bahkan nyaris jatuh pingsan di pemakaman anak perempuannya yang berusia 7 tahun itu. Ia tak menyangka anaknya akhir pekan lalu diajak menginap di hotel oleh bibinya yang tengah berpuasa. Cukup. Semua yang hari ini hadir, kaum emak, kaum bapak di era digital memang kita harus melek informasi. Tapi kita bisa menjaga buah hati kita dari bahaya penyimpangan teknologi. Simpan dulu ponsel Anda, karena anak Anda, buah hati Anda rindu sama Anda hari ini. Ibu tahu serius, Bu. Jadi ibu kalau ngajar anak renang, saya jualan tuh ibunya, Bu. Pelampungnya nanti bisa lebih dulu itu ada, jadi bisa belajar. Dia nggak bakal tenggelam, Bu. Dia nggak bakal tenggelam. Jadi pas belum, dia biasa gitu tuh. Tapi bisa aja nanti bisa. Bisa online juga bisa, itu ya. Bisa dijualan online juga bisa. Ibu tegang banget, ibu kepala sekolah pun tegang loh hari ini ya. Mau apa itu anak? Kenapa? Musiknya juga yang lombai.com ya, kayak gitu. Biar terus serius. Jadi awasi mereka Bapak Ibu ya, awasi mereka. Jadi jangan sampai gara-gara gadget ini membuat kita buta, anak tenggelam magnet zaman, lemah menangkal virus zaman. Dan ini yang harus kita sampaikan hari ini. Yang kedua, untuk bapak-bapak juga punten. Karena 1.800 orang tua yang membiarkan anak menggunakan gadget saat makan di Amerika, Afrika, dan Asia. Dulu mah zaman saya kalau lagi makan ke semua fokus gitu, tidak ada yang menggunakan gadget. Kata bapak Desot, kita mulai dengan basmalah ya. Ayo nama Pak Bu ya, di bandara Pak, berlima saya sama kawan-kawan berderet. Jarang ada yang ngobrol, semua mengalihkan cipta. Di ruang guru atau di ruang kerja Anda. Zaman sudah berubah ya. Oke. Masa-masa ini sudah berubah. Pak, ini mah real ya Pak ya. Ini kalau ini nggak jualan online. Kalau tadi kan jualan online tuh untuk lampu biar nggak tenggelam. Kalau ini real. Awasi anak Anda. Anda sibukkan gadget, pakai boleh. Tapi ketika ada anak Anda di situ, 80% suara mata kita harus mereka. Lagi nunggu tayangannya ya Pak? Ada lagi nunggu kan? Senang saya berbahasa cinta dengan Anda hari ini. Karena apa? Ini bahaya gadget Bapak Ibu. Tinggalkan anak main gadget. Yang dikhawatirkan akan cedera leher tuh Bapak Ibu. Kenapa saya suka ini segmen terakhir? Karena kalau parenting pasti ditanya tentang ini. Tapi tentang gadget nih. Ini lengkap kok paketnya hari ini. Sampai kita tuh saya sampaikan di sini. Jadi no question, tidak ada pertanyaan tentang ini. Ini yang bahaya, texting night. Ini anterior head syndrome. Jadi kalau pegang handphone, kalau kayak gini, khawatirnya tiba terus kan? Tiba-tiba ya. Saya belajar dari hal ini. Ngomong WA. Nggak apa-apa orang lihat itu. Tutupan, buka, gitu. Apa ya? Dan sebagainya. Oke. Itu dia yang bisa kami sampaikan hari ini My People di jam 15.00. Nanti mempersiapkan Bunda ya, segmen terakhir. Nanti saya speech dulu mungkin Bunda, speech dulu. Baru segmen berikutnya ada suatu harus dibaca, ini harus dibaca teman-teman. Dan nanti mudah-mudahan bisa endingnya selesai. Acara ini diawali dengan baik, semuanya hadir. Dan saya mohon nanti di akhir juga dengan baik. Semuanya fokus di tempat duduk masing-masing.
Anda yang lahir 95 tetap di sini, jangan sampai berubah. Sampai ibu-ibu, bapak-bapak yang baru datang hari ini dan akan keluar, tolong duduknya juga tetap di situ. Nanti semua panitia juga semua standby di sini, Bu Guru ya, standby di sini untuk segmen terakhir. Saya bicara, tepuk tangan dulu kita semuanya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang, lagi rileks, lagi tenang, ungkapkan isi hati Anda di catatan itu, di folder itu. Karena ini pernah dilakukan oleh beberapa komunitas parenting di Makassar, Manado, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Dan ternyata catatan itu mewakili isi hati Anda dan feedbacknya luar biasa. Khususnya untuk Anda dan buah hati Anda di situ. Oke, maka di segmen terakhir ini, sebelum saya minta Bunda untuk membacakan surat, ada satu kisah yang mungkin Anda harus sharekan di depan Anda semuanya. Ini titipan dari Kak Seto, dari Bunda Elisman, dan beberapa komunitas parenting di Nusantara yang harus saya sharekan ke teman-teman di Banjar hari ini. Oke, pertama, ini dia Viva. Ini sengaja diblurkan dan tidak elok kalau kami showkan secara clear di sini. Dia adalah anak Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang saya katakan tadi bahwa anak ini dia cum laude, nilainya tertinggi, prestasinya sangat sempurna, tapi kok tega detik-detik mau diwisuda, anak ini dia tega membunuh ibunya. Atau tahu gak gara-gara apa? Ibu itu bilang, Pak, Mas, aku mau pulang ke Kolaka. Bisa aku minta uang 250.000 untuk naik PT-PT. PT-PT itu angkot Bapak Ibu. Ya udah. Ibu tahu gak, saya itu ketua BEM di sini. Ibu ngomong ke saya kayak gitu depan orang-orang. Malu saya. Bagian ibu itu lusuh. Dan ibu itu ditarik menuju ke belakang aula. Saya lagi ngomong, saya nggak tahu apa-apa Bu. Tiba-tiba dari protokol, Mas, jangan lanjutin. Udah nggak kondusif. Saya penasaran tanya asisten, ada apa? Saya nggak mau ngomong pacar dah. Saya buka itu tirai belakang. Di situ ada jendela. Di bawah itu, ibu itu lagi sakaratul maut. Potret Bu. Allah menunjukkan kepada kami biar saya belajar lebih banyak untuk menyayangi, mencintai sang ibu. Dia gengsi karena merasa dirinya pintar, ketua BEM. Itu yang saya maksud. Berkali-kali alim soleh, alim soleh, alim soleh. Bukankah ini juga terjadi di Yaman? Orang Yaman ini pengusaha hebat. Dia sukses Bunda. Pak, dia teriak, siapa yang bisa membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini. Segerombolan orang datang kepada dia. Kau ingin kaya? Syaratnya satu. Antara kita bi ummik. Kau temui ibumu, bunuh dia, dan ambil jantungnya kepada kami. Dan jantung itu akan kita jual. Bodohnya pemuda ini. Dia turun dari pasar. Dia teriak, aku akan kaya hanya untuk membunuh ibu. Ini mudah bagiku. Ketika sampai ke rumahnya, diketuk pintu rumahnya. Yauma yaftahil bab, ibu buka pintunya. Ketika dibuka pintu, seorang ibu yang sudah tua renta ini, dia menyusuri dinding. Dia mengatakan, anakku memanggilku. Anda membayangkan, buah hati Anda memanggil Anda dalam keadaan lagi tertidur. Pasti Anda ingin cepat memeluknya. Begitu pun ibu ini. Dia membuka pintu. Apa yang dia katakan? Anakku, ana mustaqun bik. Aku tak ketemu kau 2 jam. Aku rindu kepadamu. Dipeluk anak itu. Pemuda ini. Apa jawaban anak itu? Ibuku, ana la ahtaju hadza. Aku tak butuh pelukanmu ini.
Yang aku butuhkan, aku harus kaya, Ibu. Ibu itu menjawab dengan lirih, anakku, aku akan minta kepada Allah. Tak cukup, Ibu. Sekarang saatnya satu, apa nak? Aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu. Ibu itu menjawab dengan cinta, anakku, in kana hadza sa'idan lak. Jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini juga dan ambil jantungku. Baru dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya, dibunuh itu di tempat dia dibesarkannya, di tempat dia disusuinya, dan diambil jantung ibunya itu dalam keadaan ibu itu meninggalnya itu wa kanat fi sakratiha bahagia. Ibu itu meninggal dan sakaratul mautnya bahagia, berlinang air matanya, Bunda. Dan saat itu seorang pemuda itu mengatakan, ibu, aku akan ambil jantungmu. Jantung ibunya masih berdetak, Bunda. Masih berdetak, diambil tuh jantungnya. Sambil mengatakan, aku akan kaya. Aku akan jual jantung ibuku ini. Dan aku akan kaya. Jantung ibunya masih berdetak. Tapi Allah berkehendak lain, Pak. Dia berjalan di atas padang pasir. Jatuh. Tersandung dan jantungnya pun jatuh. Menggelinding di atas padang pasir. Di situ dia merasa tak tega melihat jantung ibunya tertutupi oleh debu dan pasir. Dia ambil jantung itu sambil mengatakan, ya Allah, ana la ardu bihada. Aku tak rela melihat jantung ibuku ini masih berdetak tertutupi oleh debu dan pasir daripada seperti ini, ya Allah. Lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Bapak Ibu yang kami bangga, jawaban ibu melalui detak jantungnya sangat indah. Apa jawaban ibu itu? Anakku, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh ibumu 2 kali, anakku. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu, anakku, biar kau bahagia. Ingat kalimat Nabi di segmen kelima tadi, anak katakan, biru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada orang tua kita, anak-anak kita, anak-anak Mumtaz. Buah hati ada di rumah pasti akan berbuat baik kepada kita. Peluklah ibu kita penuh dengan cinta, biar anak-anak kita pun memeluk kita dengan cinta. Berikan senyuman terbaik untuk orang tua kita, biar buah hati kita pun dia memberikan senyuman penuh cinta untuk kita. Ahibati fillah, sebelum saya out dari ruangan ini, titipan ini harus saya sampaikan kepada antum. Saya minta tidak nyampe mungkin 2 menit. Bunda silakan maju ke depan. Saya ulangi, Pak, Bu, ini dari 2008 nggak pernah anak ganti amplopnya. Dimana bilang, Pak, nggak diganti itu amplop gak? Ya, amplopnya ini pernah ditulis sama anak Al-Azhar Kebayoran, Bunda. Anaknya Putri, dia tampil ke depan, dia baca surat itu di depan ibunya. Mangga, Bu. Ibu pakai mikrofon ini ya, biar powerful ya. Silakan dibuka kertasnya. Ibu anaknya kelas berapa? Oke. Biar amplopnya saya simpan. Bunda bisa di tengah duduk posisinya.
Kalau siang aku disuruh tidur mulu, gak boleh main. Padahal Mbak kerjanya cuma nonton TV. Bukannya dulu kata Mama, Mbak itu gunanya untuk nemenin aku main. Terus aku pernah lihat Mbak lagi ngobrol sama tukang roti di depan teras rumah. Padahal kata Mama, gak boleh ada tukang-tukang yang masuk ke rumah kan, kalau Mama lagi gak ada. Kalau aku bilang gitu, aku pasti dimarahin sama Mbak. Terus dia akan berhenti bekerja. Kalau dia berhenti bekerja, nanti Mama repot ya. Nanti Mama gak bisa kerja ya. Nanti gak ada yang jagain aku di rumah ya. Jadi aku juga boleh mencintai Mama ya. Dan yang pasti Mama juga bisa mencintai aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Bunda duduk terlebih dahulu. Duduk dulu. Sebentar. Terus mendengar dari Anda. Kenapa Ibu berlinang air mata Ibu? Pegang. Apa yang bikin Anda terharu, Bu? Ingat sama anak, kasih sama. Kenapa Bunda? Kenapa Bunda? Bisa didekatkan mikrofonnya? Anak Bunda putra atau putri? Putri juga. Anak saya pernah bikin surat. Sampaikan salam cinta saya buat putri Bunda. Dan itu surat masih hampir sama.